سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur, amin. Lancar urusannya, naik haji tahun depan. Yang gak jawab salam hajinya ngantri 20 tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmat sehatul afiat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan para asatidz, para guru-guru sepuh yang tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'lim Al-Fakir kepada beliau-beliau semua. Juga tentunya Ketua DKM beserta jajarannya dan tentunya hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir nampak bersama di majelis yang insya Allah mubarakah. Bersyukur kita kepada Allah berkat rahmatnya, berkat hidayahnya, berkat iradahnya dikumpulkan bersama di tempat yang senantiasa dimuliakan olehnya. Khairul makan masajiduha. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid-masjidnya Allah, maka mudah-mudahan sebagaimana Allah muliakan masjid-masjidnya, mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya. Salawat beserta salam yang senantiasa kita baca curahkan selamanya kepada panutan kita, idola kita yang kita harapkan kelak syafaatnya di yaumil qiyamah, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, nepangkeun sekuring wasta afifi asli mah ti Cianjur, aya orang Cianjur aya di dieu. Aya, alhamdulillah aya dulur tinggal mah di Batu Jajar. Alhamdulillah tiasa silaturahim ka jamaah Masjid Sulaiman. Insyaallah. Alhamdulillah ini Al-Fakir baru pertama kali menginjakkan kaki ke ini tempat. Mudah-mudahan silaturahimnya bukan pertama, melainkan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali di waktu yang terbaik. Alhamdulillah di hari Minggu tanggal 25 Ramadan. Berarti kurang lebih kita berpuasa tinggal 6 atau 5 hari lagi.
Bapak Ibu maunya 29 atau 30 hari berpuasanya? 30? Nah, Masya Allah. Karena sekarang nih Pak, ketika saya jadwal tarawih ke area Bandung Kota tuh semakin macet, semakin padat karena banyak pasar tumpah. Orang-orang sudah mulai beli baju lebaran, tawaf teh di pasar baru. Ibu-ibu atos tarawih atos, nah, luar biasanya. Jadi kalau ada pertanyaan, kita ini lebih senang nyambut Ramadan atau nyambut Lebaran? Dua-duanya, insya Allah. Yang pertama kita senang nyambut Lebaran karena ini menjadi janji Rasul. Ketika mereka yang berpuasa itu adalah akan diberikan dua kebahagiaan. Yang pertama indal fitrati, ketika berbuka. Jadi kalau orang mukmin berpuasa, insya Allah akan diberikan kebahagiaan oleh Allah ketika berbuka. Simkuring ge dulu waktu murang kali mah sebelum maghrib deh kan di depan tos ayat siap sedia air putih bahkan 2 gelas, wah segala macam takjil segala macamnya. Bahkan ketika sudah mulai terdengar azan, wah sangat-sangat gembira, bahagia karena ini sudah menjadi janji Allah. Yang pertama ketika berbuka. Kemudian yang kedua akan diberikan kebahagiaan ketika nanti Idul Fitri, ketika Ramadan berakhir. Nah, makanya jangan heran kalau nanti Lebaran itu lah kok bahagia, lah kok senang. Karena yang memberikan kebahagiaan itu hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berharap bahagianya di Idul Fitri nanti menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Insya Allah. Dan berarti ini merupakan tanggal ganjil Bapak Ibu, di mana para jumhur ulama katakan terdapat di bulan suci Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar ini khairum min alfi syahr. Lebih mulia, lebih utama dari berapa cina? 1000 bulan. Ini kalau menurut matematik manusia, 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Rasa-rasanya kalau kita pengen hidup sambil ibadah 83 tahun atau mungkin bahkan lebih daripada itu, bisa atau tidak? Rasa-rasanya susah. Banyak yang sudah Allah panggil di usia 50, 40, 30, bahkan kurang daripada itu. Akan tapi ada keuntungan baik kita yang hanya diberikan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Diberikan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad, yakni kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Ini hanya didapatkan oleh umatnya Nabi Muhammad. Maka pantas saja Nabi Musa itu ingin dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Karena dengan berbagai macam keuntungan dan keuntungannya. Nah, salah satunya Lailatul Qadar. Maka jumhur ulama itu katakan Lailatul Qadar, ada yang banyak mengatakan tuh terdapat di 10 malam terakhir, terkhusus di malam-malam yang ganjil. Akan tapi para ulama tegaskan kalau kita ingin benar-benar mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, maka sudah seyogianya kita menghidupkan semua malam di bulan suci Ramadan. Terlebih ayeuna kan malam ganjil lagi beda Pak Bu. Bagi kita mah ayeuna teh ganjil. Menurut NU ganjil, menurut Muhammadiyah mah genap. Terus jadi atuh kumaha? Ya setiap hari Bang Inten. Insya Allah.
Nah, pada akhirnya dengan apa kita menghidupkan Lailatul Qadar? Dengan ibadah. Tidak ada batas minimal dan tidak ada batas maksimal. Baik itu kita hidupkan, makanya dalam hadis itu ada man soma, ada man qoma. Barang siapa yang berpuasa, ada juga barang siapa yang mendirikan, termasuk di dalamnya adalah menghidupkan malam dengan ibadah, baik itu dengan tilawatil Quran, dengan zikir, solawat, solat sunnah, baik tahajud, taubat, hajat, tasbih, apapun itu. Dan yang paling penting, Lailatul Qadar itu tidak berkaitan dengan tempat. Jadi jangan sampai kita beranggapan Lailatul Qadar wajib di masjid. Tidak. Kalau sekiranya ada beberapa yang uzur halangan tidak bisa datang ke masjid, mungkin bisanya di rumah karena ada uzur, tak mengapa, ataupun di mana. Ya. Bahkan mungkin sekalipun di tempat kerja, gak bisa lagi kedapat shift malam misalnya. Maka niatkan dalam hati niat untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemuliaan itu. Lalu kemudian Lailatul Qadar kenapa menjadi mulia? Karena di malam itu turun Al-Qur'an. Kemudian Ramadan kenapa menjadi mulia? Bahkan dijadikan Sayyidus Syuhur, rajanya bulan, karena turun pertama kali Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW dijadikan oleh Allah Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Karena menerima wahyu Al-Quran. Kenapa umatnya Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah sebaik-baiknya umat? Kuntum khaira ummah. Karena mengimani Al-Quran. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran maka akan menjadi mulia dan dimuliakan Allah. Kertas yang terbuat dari bahan yang sama, dari pabrik yang sama, manakala berlafadzkan kalamullah, berlafadzkan Al-Quran, akan menjadi mulia, dan kita pun gak berani untuk menyimpan sihir dengan kaki kita. Betul? Ada gua di dunia ini, Bapak Ibu, di antara 2 juta jamaah haji ingin berada di dalamnya. Ini gua Hiro menjadi mulia. Kenapa? Menjadi tempat di mana Nabi kita Muhammad menerima wahyu Al-Quran. Kita punya lisan yang sama, manakala lisan yang senantiasa basah dengan bacaan Al-Quran, maka lisan itulah yang akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan suci Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Maka Nabi itu sampaikan, bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulanku, kata Nabi, dan bulan Ramadan bulan umatku. Jadi momentum untuk kita memanen pahala. Pahala sunnah dilipat gandakan menjadi pahala yang wajib. Pahala wajib dilipat gandakan 70 bahkan sampai 100 kali lipat. Al-Quran yang kita baca, satu hurufnya saja Allah ganjar dengan 10 kebaikan. Wa kaifa fi Ramadan, apalagi manakala kita dawam baca Quran di bulan suci Ramadan. Ini tiada lain, tiada bukan, Bapak Ibu, Al-Quran yang kita dawamkan saat ini semata-mata ketika nanti Ramadan berakhir, ibadah kita semakin
bertambah. Dan yang paling penting timbul dalam diri kita itu adalah akhlakul karimah. Terlebih Nabi kita Muhammad SAW itu diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak Jawab yang kompak, menyempurnakan akhlak Astagfirullah. Ustadz tadi dimedisiasi. Akhlak manusia gitu Bapak Ibu. Akhlak Alhamdulillah. Kenapa penting tidak bangun akhlak? Penting apa tidak? Penting. Kalau hanya berfokus kepada ibadah tanpa dibangun akhlaknya, ini juga hati-hati. Sering kita lihat ada pembangunan masjid di masjid ini. Penting tidak bangun masjid? Penting untuk sarana ibadah, akan tapi menurut saya lebih penting membangun akhlak orang-orang yang datang ke masjid. Kalau hanya ia datang ke masjid akhlaknya jelek, betapa banyak ada orang yang datang ke masjid pulangnya nyuri sendal. Laras ketuker. Si orang mengadangu, ada ustadz menyampaikan ambil yang baik, buang yang buruk. Kemudian penting tidak bangun gedung pemerintahan, penting apa tidak? Penting bagi mereka mungkin yang menerima amanah jabatan di sana. Akan tapi menurut saya lebih penting membangun akhlak orang-orang yang ada di gedung pemerintahan. Betul tidak? Kalau hanya sebatas membangun saja, akan tapi akhlaknya gak dibangun, betapa banyak para pejabat yang korup. Ada sentuh. Terakhir kita lihat dengar hingga ratusan triliun. Itu kalau ratusan triliun, ibu-ibu diberikan es cendol dari sini sampai gerbang tol Padalarang, banjir es cendol. Laras enggak? Makanya penting bangun akhlak. Bangun pasar penting apa tidak? Ibu-ibu iya resepna kangge belanja. Tapi lebih penting bangun akhlak orang-orang yang ada di pasar. Kalau tanpa dibangun akhlak, betapa banyak pedagang yang melebihi timbangannya. Betapa banyak pasar dijadikan tempat untuk ngobrolkan kejelekan batur leres. Bahkan di luar tempat itu pun juga banyak orang, terkhusus di bulan suci Ramadan, mulutnya masih belum bisa berpuasa Bapak Ibu. Makanya makna daripada puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, melainkan semua anggota badan itu berpuasa. Mata berpuasa daripada pandangan yang dilarang oleh Allah. Telinga berpuasa daripada pendengaran yang dilarang oleh Allah. Kaki berpuasa daripada langkah kaki yang dilarang oleh Allah. Makanya hati-hati. Kalau masih ada yang suka membicarakan keburukan orang lain, ngagibah di bulan suci Ramadan, ini hati-hati. Bahkan Nabi itu sampaikan illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa akan tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya, pahala gak ia dapatkan, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Kewajiban gugur, tapi rugi, gak dapat pahala. Kenapa? Karena tadi salah satunya mulutnya tidak bisa berpuasa. Masih ayah harus ngagibah di dia di bulan puasa ayah. Mana jalmina? Kan ayah cenah geuning laguna Bapak Ibu. Di langit ada. Jawab yang kompak siap. Di langit ada
Orang kompak atau ngarate nulutan itu. Di langit ada. Ketika saya bilang di bumi ada, jawabnya orang iri. Siap? Ulangi deh ya. Di langit ada, di bumi ada. Ketika saya bilang teman sukses, jawabnya kepanasan. Siap? Teman sukses. Ketika saya bilang dicarilah, jawabnya keburukan. Dicarilah buat jadi bahan gibah. Jadi we ngagariba harus ente ulangi dia resep di langit ada, di bumi ada, teman sukses dicarilah buat jadi bahan gibah. Nah, jadi gibah teh ada dan timbul karena rasa tidak suka. Padahal Allah akan memberikan kebahagiaan seadil-adilnya. Dan kehidupan itu berputar Pak Bu. Ada yang saat ini sedang berada di atas, ada kalanya yang saat ini sedang berada di bawah, dan semuanya Allah akan memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghindari daripada perilaku gibah. Amin. Kenapa? Karena gibah itu dosa yang tidak akan Allah ampuni sebelum orang yang digibahi itu memaafkan kita. Kumaha tuh terus seueur pisan orang-orang terus digibahkeun cenah kitu. Makanya para ulama itu mencontohkan istighfar itu luar biasa Bapak Ibu. Istighfar itu gak hanya astaghfirullahaladzim saja, melainkan kan kalimatnya astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya. Pengen tahu tidak artinya apa? Yang pertama, astaghfirullahaladzim li, ya Allah ampunilah dosaku. Wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Wali ashabil huquqi wajibati alayya. Dan ampunilah ya Allah dosa-dosa orang-orang yang belum terpenuhi hak dan kewajibannya olehku. Lah orang yang digibahi itu berhak menerima permohonan maaf dari kita. Laras ente. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kalau kita pengen diampuni dosa gibah, itu kita bacakan suratul Fatihah, dikhususkan kepada orang yang digibahi kalau orangnya sudah wafat. Nah kalau ternyata orangnya banyak gitu ya kan, nggak sempat disebutkan satu persatu, maka dikumkan dengan istighfar tadi Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu ketika sudah tahu jawabannya, ulah ulit dia teh masih ngagaribakeun. Terus enggak siap jauhi sifat gibah, siap insya kamana aja kana gibah kieu teh. Bangun akhlakul karimah. Nah, dengan apa akhlakul karimah itu ada dalam diri kita? Yang ini tadi, dengan ditanamkannya pendidikan Al-Quran. Coba saya pengen cek, saya baca ayat Quran, Bapak Ibu lanjutkan, siap? Siap tidak? Ngarah tetun? Saya baca, Bapak Ibu lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. Jawab. Alhamdulillah. Ustaz, itu mah mudah, 3 ayat. Pengen yang lebih panjang? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Jawab. Allah. Ustaz, itu mah masih muda, masih juz 30, pengen yang lain, pengen yang lebih panjang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Luar biasa ternyata nih jamaah Masjid Sulaiman nih pada hafal Quran. Insya Ustaz, itu mas sering kita baca setiap malam Jumat, setiap hari Jumat sering kita baca Yasin, Yasinan, leres. Pengen yang lain Ustaz, pengen yang lebih panjang lagi. Siap? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Allah. Ulangi deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Shadaqallah. Tapi saya yakin kayaknya ada yang bisa. Sepertinya ada yang bisa, cuman malu mengeluarkan suaranya. Coba siap, keluarkan aja, gak apa-apa. Jangan malu bapak ibu ya. Coba sekali lagi, siap, jawab yang kompak ya. Siap. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang suka. Kesana kemari membawa alamat. Hafal lagu. Hebat. Alhamdulillah. Makanya Pak Buya kalau ada sholawat dirubah liriknya ke lirik Indonesia itu bagus ya Pak Bu, supaya kita tahu artinya, maknanya gitu kan, dan kita bisa hafal kan gitu ya. Kan kalau kita mah lagu nih mudahnya babari hafal, beda dengan Quran. Quran mah susah hafal, mudah hilang kan gitu. Harus enggak? Ya, yang pertama adalah dengan pendidikan Al-Quran, maka akan timbul dalam diri kita akhlakul karimah. Terlebih di bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, manakala akhlakul karimah itu timbul dalam diri kita, adalah dengan kita mengikuti semua ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita benar-benar ingin bersama dengan Nabi kelak di surga, adalah dengan kita dawam baca sholawat. Aksaruhum alayya sholat. Kelak yang paling banyak di surga, kata Nabi, denganku adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat. Siap salawatan, siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah
سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله على طه صلاة الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله صلاة الله على طه صلاة الله إليه سالم الأمة من الآفات والنقمة إليه سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بآل البدر يا الله صلاة الله على طه صلاة الله على ياسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه يا سادة يا جماعة موجدوا أنا إجابة sing jantan ahli ibadah wafatkan husnul khatimah sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya sadaya jamaah mugidu ana ijabah sing sararing
sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Saat ini kita bersolawat, masih mungkin jasadnya jauh dengan jasadnya Nabi, makamnya Nabi. Mudah-mudahan nanti kita berkesempatan bisa bersolawat dekat dengan makbarahnya Nabi, dan kita bisa mengucapkan salam kepada Nabi di Raudhah min Riyadil Jannah. Amin ya rabbal. Simkuring ini kegiatan salah satunya sebagai pembimbing umroh Bapak Ibu. Nah, sekalian promosi. Kalau Bapak Ibu pengen umroh, ayo bareng-bareng. Bagi yang pengen umroh reguler plus Dubai plus Turki plus Mesir, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Bisa dicek Bapak Ibu, travelnya namanya Rauda Umroh di Sumarakuan, Bandung. Nah, mudah-mudahan kita bisa berangkat umrah bareng, amin. Bisa bersalawat nanti di Raudhah min Riyadil Jannah. Jadi dengan Al-Quran, dengan kita mengikuti ajarannya Nabi, insya Allah timbul dalam diri kita akhlakul karimah. Nah, mudah-mudahan di momentum Ramadan ini, di hari-hari berakhirnya Ramadan, kita semua mendapatkan harapan yang sangat kita inginkan, yakni kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sama-sama kita tutup dengan doa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu ijabah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Datang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, buruknya kurangnya daripada kurangnya al-fakir pribadi. Wallahu minkum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancaman pencurian ataupun dari ancaman potensi bahaya seperti api, air dan sebagainya. Kemudian juga melaporkan ke ketua RT masing-masing bahwa mungkin rumahnya kosong, supaya dibantu, dijaga, diawasi oleh bagian keamanan di lingkungan kita. Kemudian yang terakhir, jangan lupa sebelum mudik Bapak Ibu, supaya berkah perjalanannya, tinggalkan di masjid, tinggalkan di lingkungan kita itu membayar zakat terlebih dahulu ya. Jadi jangan sekali-kali mudik sebelum membayar zakat. Bisi air naung di jalan, Allahu a'lam. Kita sudah menyelesaikan kewajiban, gitu ya. Insya Allah amilin di Masjid Sulaiman Al-Qasim setiap hari dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dan kita akan tutup layanan H-1 ya, supaya di malam takbir kita fokus takbiran dan pembagian kepada yang berhak sudah selesai dilaksanakan. Demikian barangkali informasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong membimbing kita semua, dan Ramadan tahun ini Allah terima semua amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.